Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video tentang pembelajaran IPA secara online, secara daring. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 7 SMP semester 1 bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, langsung saja ke pengertian dari klasifikasi materi. Apa sih materi itu? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Materi ini dibedakan menjadi dua berdasarkan wujudnya dan berdasarkan komposisinya. Nah, jika berdasarkan wujudnya, dia dibedakan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Sedangkan berdasarkan komposisinya, dia dibedakan menjadi dua, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Lanjut, kita masuk ke materi berdasarkan wujudnya. Dibedakan menjadi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Mungkin pada materi-materi saat kalian sekolah dasar diperkenalkan tentang zat padat, zat cair, dan zat gas. Tetapi tidak sesignifikan saat kalian masuk ke SMP. Nah, ini tabel perbedaan antara ketiga zat tersebut. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, zat padat memiliki bentuk dan volume tertentu. Zat cair mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Dia tergantung pada media atau tempat yang digunakan. Jadi kalau diletakkan di dalam botol, bentuknya seperti botol. Diletakkan di dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Sedangkan gas tidak mempunyai volume tertentu, bentuknya juga tidak tertentu gitu ya. Spesifik, dia menyebar kemana-mana gas ya. Tidak dapat kita lihat juga, tetapi kita bisa merasakannya. Kemudian padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Untuk cair lebih renggang, untuk gas sangat renggang. Jarak antara partikel ya, nanti saya contohkan. Berikutnya untuk zat padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Untuk zat cair bisa bergerak tetapi terbatas ya, tidak bebas artinya. Untuk gas, partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas kemana-mana ya. Ini contoh benda atau zat padat, yaitu kayu digambarkan di sini. Kemudian zat cair, yaitu airnya ya. Airnya jika ditaruh di gelas, airnya berbentuk seperti gelas. Jika di botol sama seperti botol. Ada yang dilihat bukan gelas sama botolnya, tetapi airnya yang termasuk zat cair. Kemudian zat gas, itu gas yang ada di dalam balon. Nanti bentuknya juga berubah-ubah. Kalau balonnya berbentuk bulat, ya bulat. Balonnya berbentuk gambar hewan, ya akan seperti gambar hewan. Yang dilihat bukan balonnya tetapi gasnya yang ada di dalam balon. Kemudian gambar yang ke bawah ini adalah partikel, yang namanya partikel-partikel yang ada di dalam zat padat. Partikelnya tadi rapat, agak sedikit renggang, dan ini sangat renggang. Bergeraknya terbatas, tidak bergerak gini ya. Ini bergerak, bisa bergerak tapi tidak bebas atau terbatas. Ini tidak dapat bergerak ya. Untuk padat, untuk cair bergerak tapi terbatas, untuk gas bergeraknya bebas karena partikel-partikelnya sangat renggang. Jelas ya? Kita lanjut ke materi berdasarkan komposisinya. Dibedakan menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu dibedakan lagi jadi dua, unsur dan senyawa. Sedangkan campuran juga dibedakan menjadi dua,
campuran heterogen dan campuran homogen. Kalau campuran homogen akan membentuk larutan atau disebut juga larutan ya. Kalau heterogen ada dua, menghasilkan koloid dan suspensi. Oke, kita masuk ke pengertian unsur. Unsur tadi merupakan zat tunggal ya. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, bagian terkecil dari unsur disebut atom. Unsur terdiri atas satu jenis atom. Mungkin kalian pada banyak bertanya, atom itu apa sih? Sering mendengar kata atom tapi nggak tahu bentuk atom itu seperti apa sih. Nah ini bentuk atau jenis-jenis atom. Bentuknya seperti ini. Ini atom ya. Oke. Unsur ada 3 macam, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi logam. Untuk logam contohnya banyak sekali, besi, tembaga, emas, dan lain sebagainya. Non logam ya bukan termasuk jenis logam, biasanya gas, terus cairan gitu ya, belerang, hidrogen, oksigen. Nah, unsur semi logam yaitu perpaduan antara tengah-tengah ya, antara logam dan non logam. Ada contohnya germanium, dan silikon. Apa sih perbedaannya antara logam dan non logam? Kalau logam dia berbentuk padat, kecuali raksa. Raksa berupa cair, tetapi masuk dalam kategori logam. Sedangkan non logam bentuknya ada padat, ada cair, dan gas. Apa yang membedakan lagi untuk yang kedua? Untuk logam bersifat kuat dan dapat ditempa. Ditempa ini artinya dapat kita panaskan, kemudian kita bentuk, kita pukul-pukul gitu ya, kayak membuat pisau, membuat parang gitu ya. Itu namanya ditempa. Unsur non logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Meskipun dia berbentuk padat, non logam contohnya karbon. Atau kayak seperti bentuknya karbon itu seperti apa sih? Seperti batu bara. Nah, kalau kita tempa, kita pukul, dia akan hancur. Nah, itu makanya dia bersifat rapuh meskipun kategori zat padat ya. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dapat menghantarkan listrik dan panas untuk logam. Makanya disebut konduktor yang baik logam. Untuk non logam jelas tidak dapat menghantarkan listrik dan panas kecuali grafit. Ini adalah unsur periodik. Unsur periodik yaitu menggabungkan, menamai, memberi nomor, memberi golongan pada benda-benda yang termasuk unsur, baik logam maupun non logam dan semi logam. Bisa dilihat di sini perbedaan warna. Jika biru dikatakan logam, orange dikatakan semi logam, dan kuning non logam. Ya, bisa kalian amati. Ini ada simbol-simbol nama. H artinya apa? H artinya apa, ya kan? Li. Nah, itu singkatan-singkatan dari unsur, baik logam, semi logam ataupun non logam. H bisa dikatakan hidrogen, Li litium, He helium, dan lain sebagainya banyak. Dan ini termasuk ada golongan 1, 2A, 3B ya. Ini nama golongan. Terus ada nomor-nomor di atasnya ini juga berfungsi untuk mengkategorikan jenis-jenis unsur. Ini namanya bagan atau tabel unsur periodik. Mungkin saat kalian nanti masuk SMA akan menemui pembelajaran seperti ini. Kuliah saat jurusan IPA gitu kan akan menemukan dan harus hafal unsur periodik ini ya. Lanjut, kita masuk ke zat tunggal yang kedua, yaitu senyawa. Senyawa adalah gabungan antara dua unsur atau lebih dari hasil reaksi kimia. Jadi kalau unsur cuma satu, kalau senyawa bisa lebih dari dua. Bisa dua atau lebih gitu ya.
Senyawa juga dapat diuraikan menjadi unsur kimia yang lebih sederhana. Senyawa dibagi dua, senyawa alam dan senyawa buatan. Alam tercipta sendiri, buatan dibuat oleh manusia. Contoh senyawa itu apa sih? Misalnya kita air. Air itu termasuk senyawa. Kenapa? Karena dia gabungan dari hidrogen dan oksigen. H2O sama dengan air. H hidrogen, O oksigen. Ini unsur. Ya. Jadi senyawa itu gabungan dari dua unsur atau lebih. Jika digabungkan menghasilkan suatu zat baru. Itu dinamakan senyawa. Jelas ya? Nah, senyawa alam contohnya apa? Yaitu kapur, garam, air tercipta sendiri. Ya. Kemudian senyawa buatan yang dibuat oleh manusia pastinya ada alkohol, gula, ya, vitamin dan lain sebagainya. Contoh senyawa air itu gabungan, sudah saya jelaskan tadi ya, gabungan dari hidrogen dan oksigen menjadi H2O. Kemudian garam dapur, natrium klorida, NaCl. Natrium klorin ya. Gula tebu, sukrosa, gabungan ketiga, karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini yang kita tahu sehari-hari yang ini. Tetapi saat kita mempelajari IPA, kita menyebutnya seperti ini, air H2O, garam NaCl ya. Itu harus kita ingat-ingat saat pembelajaran IPA ya. Ini namanya senyawa, gabungan dari dua atau lebih dari unsur. Kita masuk ke campuran. Ya. Campuran adalah zat yang tersusun dari dua atau lebih unsur dan senyawa. Kalau senyawa tadi cuma nggak terdiri dari unsur, sedangkan campuran ada unsur, ada senyawa digabungkan. Yang mana sifat dari unsur dan senyawanya tidak hilang. Apa sih bedanya campuran dengan senyawa? Yaitu senyawa merupakan hasil dari reaksi kimia, sedangkan campuran bukan hasil dari reaksi kimia. Nah, campuran ini dibedakan menjadi dua. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Ayo kita masuk ke penjelasan yang pertama, campuran homogen. Yaitu campuran yang komposisi zat penyusunnya merata, tercampur merata, tidak menghilangkan jejak. Misalnya contoh air dengan garam. Kita aduk, akan terurai garamnya, kristal-kristal garam dan kristal-kristal air dengan gulanya itu tercampur. Saat kita aduk hilang gitu kan ya. Tercampur dengan sempurna. Nah, itu namanya campuran homogen, disebut juga larutan. Makanya kalau kita ngomong dalam ilmu IPA, air dengan gula, larutan gula. Air dengan garam, larutan garam. Nah, larutan ini atau campuran homogen ini dibedakan menjadi tiga, yaitu larutan asam, larutan basah, dan larutan garam. Asam, basah, garam. Larutan asam misalnya air jeruk nipis, asam kan. Basah, air dicampur dengan sabun, air sabun jadi larutan basah. Garam, air dengan garam. Udah jelas ya. Tadi campuran homogen, sekarang campuran heterogen, yaitu campuran yang komposisi zat penyusunnya tidak merata. Jika dicampurkan tidak merata. Nah, ini dibagi menjadi dua berdasarkan percampurannya tersebut ya. Ada yang koloid dan suspensi. Ya, contohnya seperti apa? Kalau suspensi, campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil. Jika dibiarkan akan mengendap. Contohnya kopi dan air. Kopi dan air kalian amati saat kita aduk dia seolah-olah tercampur, tetapi saat kita biarkan dia tidak tercampur dengan sempurna. Kopinya akan turun ke bawah dan mengendap. Air dan pasir, air kita campur dengan pasir, kita aduk ya, airnya jadi butek keruh gitu kan. Tapi lama-lama
nanti pasirnya akan turun. Itu namanya campuran suspensi, tidak tercampur secara sempurna, akan menghasilkan endapan, mengendap. Kalau koloid, campuran yang tidak bisa tercampur rata. Jika dibiarkan tidak juga mengendap. Contohnya cat, darah, asap dicampur dengan cat dan darah dicampur dengan air misalnya ya. Dia tidak akan tercampur. Seolah-olah tercampur, tetapi dia tidak mengendap. Seolah-olah tercampur. Aslinya tidak tercampur. Kita ilustrasikan seperti gambar di samping ya. Ini ya. Ini bisa kalian lihat perbedaan larutan. Air dengan gula akan hilang. Tercampur secara merata. Kemudian kalau koloid tercampur rata, tidak bisa tercampur rata jika dibiarkan tidak mengendap. Oke, koloid ini contohnya air dengan susu bubuk. Kita aduk seolah-olah tercampur, tapi saat kita lihat bubuknya ini tidak hilang, ya, tidak hilang, tidak meresap dengan air, tapi masih ada mengambang-mengambang di dalam gelas. Kemudian kalau kita endapkan ini tidak mengendap, tetap ikut tercampur, terurai, tetapi tidak hilang seperti kayak larutan air gula ya. Bisa kalian bayangkan kan ya. Kemudian suspensi, ini contohnya pasir dan air. Dia kalau dicampur akan menghasilkan endapan. Jelas ya. Itu perbedaan antara larutan, campuran homogen, larutan, kemudian campuran heterogen, koloid, dan suspensi. Oke, apa perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran? Unsur tadi masuk zat tunggal ya, mineral ya. Dia termasuk zat tunggal, senyawa juga zat tunggal, campuran ya campuran. Kemudian tidak dapat diuraikan unsur karena sudah paling terkecil yaitu atom. Senyawa dapat diuraikan karena terdiri dari 2 atau lebih unsur dibagi-bagi, misalnya air H2O. H disendirikan, O disendirikan. Maksudnya seperti itu ya, senyawa bisa diuraikan. Campuran juga sama, dapat diuraikan karena terdiri dari beberapa unsur dan senyawa. Kemudian yang ketiga, terdiri atas satu jenis atom. Unsur hanya satu jenis atom. Senyawa bisa 2 atau lebih atom. Campuran bisa 2 jenis atom atau molekul atau lebih kumpulan dari senyawa gitu ya. Itu campuran. Perbedaan lagi, perbandingan massa zat penyusunnya tetap untuk senyawa. Campuran perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Itu perbedaannya. Jelas? Terima kasih video tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Tentang materi terdiri dari unsur, kemudian senyawa dan campuran. Kemudian materi juga terdiri dari 3 zat, zat padat, zat cair, dan zat gas. Sudah kita pelajari. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua dalam kegiatan belajar mengajar. Jangan lupa untuk bantu klik subscribe dan like serta komen pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.